Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Arika Dian Arianti dengan NIM B1B1210112. Saya berasal dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengantar filsafat, ada juga tentang dasar-dasar ilmu filsafat. Kemudian dilanjutkan dengan hubungan filsafat dengan agama. Kemudian ada epistemologi dan ontologi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir dari mata kuliah pengantar filsafat. Yang pertama yaitu ada materi tentang pengantar filsafat, di mana di sini ada memiliki pengertian. Filsafat berasal dari bahasa Yunani yang berarti filosofia, yang artinya mencintai kebijaksanaan, dan di dalam bahasa Inggris filosofi, kemudian dilanjutkan dalam bahasa Arab falsafah yang memiliki arti tentang cinta kearifan. Di sini saya menyimpulkan bahwasanya filosofi yaitu cinta akan kebijaksanaan atau love of wisdom dalam arti yang sedalam-dalamnya. Kemudian jadi di sini disimpulkan bahwasanya menurut tokoh ahli filsafat yaitu Plato, yang mana filsuf Yunani yang termasyhur, murid Socrates dan guru dari Aristoteles ini mendefinisikan filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli. Nah, kemudian di sini disimpulkanlah bahwasanya definisi filsafat adalah upaya spekulatif untuk menyajikan suatu pandangan sistematik serta lengkap tentang seluruh realitas. Di sini juga dijelaskan, filsafat itu apa sih? Filsafat itu metode berpikir dan produk pemikiran. Jadi di mana filsafat ini mengandung unsur bahwasanya filsafat itu adalah metode berpikir, dan berpikir. Nah, di sini selanjutnya ada sejarah munculnya filsafat itu didasari dari 4 hal. Yang pertama ada sikap keheranan, yang kedua ada kesangsian, yang ketiga ada kesadaran akan keterbatasan, kemudian yang keempat adalah manusia memiliki rasa kagum kepada alam semesta dan isinya. Jadi dari situlah manusia ingin mengetahui dengan cara mempelajari atau memulai dengan pengetahuan filsafat ini. Kemudian ada objek filsafat terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu material, yaitu segala sesuatu yang ada, seperti kenyataan yang ada dalam pikiran, kemudian ada yang ada dalam kemungkinan. Yang kedua ada materi, seperti alam semesta, masalah hidup, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada non-materi, seperti pemikiran, konsepsional, spiritual, nilai-nilai, dan lain-lain. Selanjutnya ada metode mempelajari filsafat. Ada metode sistematis, yaitu mempelajari karya-karya filsafat atau teori-teori pengetahuan, hakikat ilmu, atau teori nilai. Kemudian ada metode historis, yaitu mengkaji filsafat dengan mengikuti dan mempelajari sejarah-sejarahnya. Selanjutnya yaitu ada metode kritis, yaitu melakukan kajian mendalam yang cukup intensif. Jadi di sini itu tidak sembarang, filsafat itu juga melakukan kajian yang mendalam. Nah, selanjutnya yaitu ada ciri-ciri filsafat. Ciri-ciri filsafat ada komprehensif atau menyeluruh, kemudian ada mendasar atau radikal, konsepsional, berpikir melampaui batas, kemudian ada kohoren dan konsisten. Kohoren yang berarti sesuai dengan kaidah, dan konsistennya itu tidak mengandung kontradiksi. Kemudian ada kritis, sesuai dengan proporsinya. Ada sistematis dan metodis, berpikir secara runut. Dan yang terakhir bebas. Manfaat mempelajari filsafat ada 3. Yang pertama, mengajarkan untuk lebih mengenal diri sendiri secara totalitas.
Kedua, ada mengajarkan kita tentang hakikat alam semesta itu seperti apa. Kemudian mengajarkan kita tentang hakikat Tuhan. Jadi di sini saya menyebutkan hanya 3 saja. Mungkin contoh lain banyak, tetapi di sini untuk mempersingkat waktu, saya mencontohkan hanya 3 saja. Kemudian yang kedua ada materi tentang dasar-dasar filsafat. Dasar-dasar filsafat sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama ada ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu onto yang artinya ada, dan logos yang berarti pengetahuan. Jadi, disimpulkanlah bahwa ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang being, sesuatu sejauh itu ada. Oleh karena itu, ontologi bukan saja mempelajari tentang hakikat Tuhan, tetapi juga mempelajari tentang substansi dan hakikat suatu benda dan persoalan lainnya. Kemudian ada yang kedua, ada epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti epistem, yang memiliki makna pengetahuan, dan logos yang berarti teori. Jadi, epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang pengetahuan dalam mengkaji asal-usul filsafat dan benda. Yang ketiga ada aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani yaitu aksio, yang berarti bermanfaat, dan logos berarti pengetahuan. Jadi, aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari nilai estetika dan etika terhadap hasil pengetahuan. Yang keempat ada kosmologi, berasal dari bahasa Yunani yaitu kosmos, berarti alam atau material, dan logos berarti pengetahuan. Disimpulkan bahwasanya kosmologi adalah cabang yang mempelajari struktur dan lapisan alam beserta isinya yang melibatkan manusia sebagai subjeknya. Di sini ada materi tentang hubungan ilmu filsafat dan ilmu agama. Di sini kita terlebih dahulu mendefinisikan pengetahuan. Pengetahuan itu apa? Pengetahuan itu menjelaskan tentang adanya suatu hal yang diperoleh secara biasa, atau sehari-hari melalui pengalaman empiris, kemudian kesadaran logis, informasi, dan lain-lain. Jadi informasi itu dapat saja kita Jadi pengetahuan bisa saja kita dapat dari kesibukan sehari-hari, bukan hanya dari sekolah ataupun dari universitas, kampus, ataupun yang lainnya, tetapi non-pendidikan pun bisa menjadikan kita mendapat sumber pengetahuan. Kemudian ada tingkat pengetahuan. Tingkat pengetahuan ada tingkat pengetahuan biasa dan tingkat pengetahuan ilmiah. Tingkat pengetahuan biasa itu yang tidak memandang betul dan sebabnya, dan tidak menyelidiki secara menyeluruh, dan tidak bermetode dan bersistem. Sedangkan pengetahuan ilmiah yaitu mementingkan tentang sebab akibatnya, kemudian menyelidiki secara menyeluruh, bermetode, dan bersistem. Itulah perbedaannya. Jadi ilmu yang biasa tidak perlu melakukan penelitian ataupun yang lainnya, cukup didasarkan tentang suatu hal ini ada, ya ada gitu, tidak mempertanyakan yang lain. Kemudian ada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ilmu adalah rangkaian aktivitas manusia yang dilaksanakan dengan metode tertentu yang menghasilkan pengetahuan ilmiah. Kemudian ilmu adalah pemahaman manusia mengenai kegiatan, struktur, pembagian hukum-hukum yang diselidiki melalui penginderaan dan dibuktikan kebenarannya melalui riset. Jadi ini sangat penting karena kebenarannya harus terungkap, tidak mengasal-asal saja. Nah, metode ilmu pengetahuan ada observasi, kemudian ada percobaan, kemudian ada metode eksperimen, kemudian ada metode statistik, kemudian ada metode sampling, kemudian ada metode berpikir reflektif. Selanjutnya ada perbagian ilmu pengetahuan. Pembagiannya itu ada dua, yaitu ada
ilmu pengetahuan alam. Di sini disebutkan ada kimia, biologi, fisika, dan geografi, dan lain-lainnya. Kemudian di sini tentang ilmu tentang manusia, ada sosiologi, kemudian ada politik, kemudian ada psikologi. Selanjutnya, di sini disebutkan persamaan ilmu filsafat dan ilmu pengetahuan. Di sini saya menyebutkan 3 saja untuk mempersingkat waktu. Yang pertama ada sama-sama hasil ciptaan pemikiran manusia. Kemudian yang kedua ada sama-sama memiliki metode dan sistem. Kemudian yang ketiga adalah sama-sama mencari rumusan yang baik atau menyelidiki objek secara menyeluruh. Kemudian ada perbedaan. Di sini ilmu filsafat yaitu objek filsafat umum atau segala sesuatu yang ada. Kemudian ilmu pengetahuan itu objeknya khusus, disiplin ilmu itu khusus disiplin ilmu. Kemudian di sini ada filsafat itu objek formalnya tidak terpisah-pisah, sedangkan di ilmu pengetahuan objek formalnya terpisah-pisah. Kemudian di sini filsafat juga membuat pertanyaannya lebih jauh dan lebih mendalam, sedangkan ilmu pengetahuan hanya deskriptif, menguraikan secara logis. Itulah perbedaannya. Kemudian di sini ada lagi hubungan filsafat dan ilmu pengetahuan. Di sini saya menyebutkan 3 saja. Yang pertama adalah filsafat memberi sambungan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian filsafat dan pengetahuan menggunakan metode reflektif dan mencari fakta kebenarannya. Kemudian yang ketiga, filsafat dan pengetahuan menunjukkan sikap kritis dan terbuka. Selanjutnya, dengan agama dan filsafat, kita terlebih dahulu mendefinisikan agama. Agama sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata a yang berarti tidak dan agama berarti kacang. Pengetahuan agama menunjukkan kepada jalan atau cara yang ditempuh untuk mencari keridhaan Tuhan. Peran filsafat dan agama. Yaitu untuk meluruskan filsafat yang spekulatif, kebenaran mutlak yang ada pada agama. Kemudian peran filsafat terhadap agama adalah membantu keyakinan manusia terhadap kebenaran mutlak. Itu dengan pemikiran kritis dan logis. Di sini ada lagi selanjutnya yaitu perbandingan filsafat dan agama. Yang pertama ada ilmu pengetahuan agama. Di sini dijelaskan bahwasanya agama adalah unsur mutlak dan sumber kebudayaan. Kemudian ada agama adalah ciptaan Tuhan. Dan yang ketiga ada agama adalah sumber-sumber asumsi dari filsafat dan ilmu pengetahuan. Kemudian di bidang ilmu filsafat adalah salah satu unsur kebudayaan. Filsafat adalah salah satu hasil spekulasi manusia. Dan yang ketiga, filsafat mempercayai sepenuhnya daya pemikiran. Kemudian ada jalinan filsafat antara agama dan ilmu. Filsafat, agama, dan ilmu. Kesamaannya yaitu sama-sama untuk mencari kebenaran menggunakan metode yang bersumber dan menggunakan metodenya masing-masing secara berkala atau secara menyeluruh, menggunakan metode-metodenya masing-masing. Kemudian perbedaannya yaitu ilmu dan filsafat bersumber dari akal budi manusia dan agama bersumber dari wahyu Tuhan.
materi selanjutnya yaitu tentang epistemologi. Epistemologi sendiri memiliki makna yaitu cabang filsafat yang mempelajari tentang pengetahuan dalam mengkaji asal-usul filsafat dan dunia. Jadi epistemologi itu tuh adalah teori tentang pengetahuan atau ilmu pengetahuan yang membahas masalah. Apakah pengetahuan itu? Kemudian dari mana asalnya? Apakah sumber-sumber pengetahuan itu? Ini dari mana pengetahuan yang benar itu? Yang pertama, ada sumber-sumber ilmu pengetahuan. Yang pertama ada aliran empirisme, indrawi manusia. Kemudian ada aliran rasionalisme, akal manusia. Dan ilmu wahyu bersumber dari Tuhan. Yang kedua adalah metode ilmu pengetahuan. Ada metode deduktif khusus. Kemudian ada metode induktif, bukti-bukti yang khusus. Kemudian ada di sini disebutkan juga pengetahuan ilmiah memiliki ciri-ciri yang objektif, rasional, sistematis, dan generalisasi. Kemudian yang ketiga ada kebenaran ilmu pengetahuan. Ada teori konsistensi atau koherensi. Kemudian ada teori pragmatik atau berguna. Kemudian ada kebenaran dari wahyu. Di sini ada contoh kebenaran logis dan kebenaran empiris. Air lebih berat dari batu, maka batu tenggelam dalam air. Kemudian air lebih ringan dari batu, maka batu tenggelam dalam air. Selanjutnya materi terakhir adalah materi ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani onto, yang artinya ada, dan logos berarti pengetahuan. Dengan demikian, ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang being, sesuatu sejauh itu ada. Oleh karena itu, ontologi bukan saja mempelajari tentang hakikat Tuhan, tetapi juga mempelajari substansi dan hakikat suatu benda dan persoalan lainnya. Yang pertama, yang ada being dan yang tiada non-being. Yang sungguh ada dan yang mungkin ada. Yang kedua, yang mungkin ada. Kemudian yang ada sebagai himpunan, keberadaannya terdiri dari himpunan atau kelompok dan lain sebagainya. Kemudian yang nyata ada dan tanpa ada. Kemudian yang nyata senantiasa dapat diketahui. Selanjutnya yang ada pasti memiliki hubungan yang ada dan kenyataan. Kemudian yang bersifat nisbi. Dan yang terakhir adalah yang ada dan yang tiada. Yang kedua, kenyataan dan kenampakan. Yang nyata ada, ya pasti ada kan. Kemudian kenyataan tidak bersifat semesta. Kemudian kenyataan tidak sepenuhnya sama dengan eksistensi. Kemudian yang ketiga ada eksistensi dan non-eksistensi. Yang pertama perlu pemilihan esensi dan eksistensi. Yang kedua adanya esensi, tiada senantiasa, berarti terhadap eksistensi. Kemudian ada tolak ukur dengan eksistensi. Kemudian di sini ada pandangan dalam kebenaran. Yang pertama yaitu kebenaran dipandang dari segi jumlah kuantitatif, yaitu ada monismes, yaitu substansi yang tidak dapat diketahui. Kemudian ada dualisme, yaitu dua indrawi dan dua ide. Kemudian ada yang ketiga yaitu pluralisme. Kemudian yang kedua ada keberadaan dipandang dari segi sifat kualitas. Yang pertama ada spiritualisme dan yang kedua ada materialisme. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat
saya sampaikan di penjelasan materi untuk memenuhi tugas UAS pengantar filsafat saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.